Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid At-Taqwa ingkang insyaallah sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Pak Takmir Masjid At-Taqwa ingkang kita hormati, langkung rumiyin monggo kita tansah puji syukur wonten ngasih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng panjenengan dalasan kula winanggung wonten ing sonten menika kita sareng-sareng saged thalabil ilmi hadir wonten majelis bukber buka bersama wonten ing Masjid At-Taqwa kanthi pinanggih wilujeng boten manggih alangan setunggal nomo. Monggo kita syukuri kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam katur wujud dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun lan kita dereki sunah-sunahipun lan mugi kula panjenengan sedaya saged istiqomah lan mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing sonten menika sekedhik badhe kita aturaken injih menika bab hikmah utawi fadilah utawi keutamaanipun sahur. Mau dalu mau ijing sahur boten Bu. Sahur dhewe alhamdulillah. Sebab sahur niku wonten pinten-pinten keutamaan. Nggih. Atus menika sampun miterat tuntunanipun Gusti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi awake dhewe niku nek sahur niku pun derek dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi. Lan ngestu manfaat lan faedah keutamanipun sahur menika kathah sanget ing antawisipun setunggal inggih menika keberkahan saat sahur. Ngendikanipun Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iki pancen apa sih? Si poso iki kadang-kadang dirasake ngeleng mboten. Nek gandeng hikmah sahur niku kathah. Sehingga kula panjenengan sedaya kudu utamake. Nek umpamane kowe wis mangsa napa dereng luwe utawa isih marek niku kepepete iki unjuk ora ana wedan legi ya wis wedan putih mboten apa-apa nek dipun niyati sahur niku amargi wonten keberkahan. Tasahharu fa nafis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi babakan sahur niku ketoke
barang sepele ning estu sangat agung, sangat agung keberkahan. Sebab yang sahur niku nopo makin paling boten awake dhewe iki sing kulino pun sami do sahur. Niku biasane nek sahur ya ora do jam 12 kok. Nggih duwe. Mending mepet sak durunge imsak. Jam 3, jam setengah 4, jam 4. Nah gitu. Bar sahur biasane nopo? Terus do maca Quran. Terus persiapan nang masjid jamaah sholat subuh. Langkung saya balik wonten ing saat-saat sahur mriku kula panjenengan sedaya dipun kathah-kathahake apa menika membaca istighfar. Jadi wonten kesempatan itu kathah zikir dengan saya Gusti Allah. Ora kok mangke bar sahur terus maca HP. Tidak aku sauka-uka itu juga ini maca istighfar DDP dengan saya Gusti Allah apa sholawat istighfar itu laku saya bila wonten ing Ramadan kula panjenengan sedaya biasane ditutup bareng-bareng karo menapa menika saking Bilal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nek budi. Nek go bareng-bareng oke Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oke maca istighfar. Syukur iso maca istighfar, saya itu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila. Niki saya itu istighfar. Soal sana. Bila wonten ing babagan sahur nika ampun kesupen iki ya dipunke ora ngalahke keberkahan sanesipun. Sebab wonten mriku namung wonten ing bulan Ramadan. Mula awake dhewe niku wis buat bicarane supaya waktu sahur terus hari ini pun kadosnya masjid sanes ini pun boten kaya liyane orang dhisik kene sing kubur protekan gitu ana goson sistem sing kubur sak pol-pol ngene biar masuk tahun piye bae tahun iki terus yang wonten ning tahun iki kula anu mulai boten enten sing protekan sing boten enten sing bobok-bobok nek ngurus-ngurus kok boten enten nek tahun iki sing apa kalau terus kita bawa ukuran tajam terus sahur putih di semua dan sahur terus wabah ngomong saya ini udah bermain sebenarnya apa saya ini sudah punya HP dewi terus sudah duit tombol dewi jadi ini pun buatan kayak begini tenang pun alarm dari Pak Isi pun alarm ini sudah di alarm dewi tuh ya saya itu lek kadang-kadang lek biasa ki ora tepo-tepo. Mengko jam 1 sekolah di wah, jam 2 wah, jam 3 wah. Terus gak ganti-ganti. Ya karepe wis sae gugah-gugah sing ora sing do sae. Nek jane do ngerti kabeh. Terus waktu sahur saya sae niku nggih wonten ing akhir menika. Ya paling ora ya jam 3:30 saya Kapos hari ini imsak itu jam 4 muncul 17 menit gitu kamu mau imsak orang subuh itu 10 menit gitu. Agak gue paling maksimal jawaban 5 menit saat dulu subuh wis ora ada. Nah, upami jam setengah sekarang kula panjenengan sedaya dikumpul saged sahur sudah bisa melaksanakan sahur. Tinggal kita banyak baca istighfar, baca sholawat, mungkin tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga itu biasa enak karena keberkahannya di bulan Ramadan diantaranya adalah itu. Nanti sahur itu adalah sebuah keberkahan. Insya Allah orang di sahur itu kok aman ora oleh wong ora sahur bae, ora ono.
Sepiro to rasane sedina rada. Awake tahu rasani merasakankah mereka-mereka yang fakir miskin yang sehari belum tentu makan 1 kali 2 kali, bisa jadi 2 hari sekali makan. Nah, ini kita hanya jam berapa? Anggap aja jam 4 itu aja lah. Jam 4 mulai tidak makan. Nanti sampai jam 6 kurang 5 menit. Sekarang kurang 6 menit. Itu sudah berbukannya berapa jam? Oleh sekitar 12 jam ya. Sekarang 12 jam. Jadi tidak terasa. Omongnya lepo sampai dino kalau puasa kita itu digunakan untuk bekerja luar biasa, ibadahnya tambah double. Makanya kita berpuasa dengan sahur itu ada keberkahan, diantaranya ya paling tidak apa dia banyak menjaga makan minum orang mencukupikan 12 jam lah kita makan waktunya, tidak lama. Itu satu. Yang kedua adalah malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur atau yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Maka penting sekali kita sahur itu diutamakan. Ya. USB seperti yang sudah mungkin yang bapak ibu sudah biasa setel alarm nanti jam 3:30 baru mungkin sholat tahajud, kemudian sholat hajat, mungkin sholat yang lain dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang sholat istikharah dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya. Dan sebenarnya waktu yang mungkin dari jam 3:04 sampai waktu jam 4 hanya sekitar 45 menit itu. Kalau kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah dengan sholat tahajud, mungkin tahajudnya tidak 2 rakaat, mungkin bisa 4 rakaat, mungkin sholat yang lain, mungkin sholat hajat juga begitu. Kemudian nanti untuk zikir, untuk baca istighfar. Nah, paling enggak kita baca istighfar itu paling kurang minimal 100 kali. 100 kali. Nah, karena sahur, pentingnya sahur walaupun seteguk air, ini para malaikat berdoa untuk kita orang-orang yang makan sahur. Maka awal dulu penting untuk sahur kira kita entek sepiring surah pokok. Sahur dan minggu wedak segelas sudah marah wis kudu sepiring. Nek perlu tabung lah gitu. Ini ada keberkahan ya, dan Rasulullah ini adalah para malaikat, ini adalah bersolat untuk kita yang makan sahur. Ini pentingnya. Makanya sahur itu kadang-kadang kita menyiapkan ya betul-betul sungguh-sungguh. Betul. Kalau dulu pada waktu zaman kita masih nol gitu ya. Sahur itu betulnya harus di wong-wong kayak kita balik jiku ya carry-carry. Artinya mengakhirkan sahurnya. Wet pen lewat, pen awet. Nanti itu sedih pen oleh. Nek zaman dulu kan gizinya tidak seperti ini. Kalau sekarang kan gizinya kan luar biasa.
di tempat bapak ibu mungkin makan sing tahu tempe wis arek-arek wis bae ikan, wis daging. Nah, daging saja macam-macam. Nanti daging kambing, nanti daging sapi, nanti daging kuda, semua. Ya, ayam kampung, ayam kalkun, terus bengkok, bebek, buati, ikan yo neng lele, neng grame, neng menjahe, apa itu? Apa? Graskap, apa? Wes mana? Ini sekarang udah luar biasa, gitu loh. Sekarang takjil saja, gitu udah. Orang apa sih kalau kita tahu tempe kira saya belum pernah menemukan ulama mau tahu tempe apa. Minimal dokter, terus minimal. Ini berbuka itu udah takjil. Itu betul itu. Orang itu ya begitu. Padahal gizinya tidak beda. Tahu tempe itu juga luar biasa. Ini sekarang udah jajaran, dorong mosok isin gitu loh. Akhirnya yo, nganggo tempe ya kayak indom, gitu loh. Artinya didobel loh gitu loh. Ini yang takjil itu biasa seperti itu. Sahur demikian juga. Sahur kita ini sekarang udah koyo kabeh le sahur. Le sahur sudah lalu apa penuh gizi kabeh gitu. Bahkan ada yang mungkin saat tidak puasa barangkali pas hari-hari biasa orang kerso dahar daging atau mungkin ikan, ning pas poso malah kerso. Sebab wis nopo wis apa detoksasi wis dibuat racun-racune. Yang dulu selawleng akhirnya kosong beli, itu bisa jadi. Kemudian yang ketiga adalah penanda puasanya orang Islam. Jadi sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kita adalah pada makan sahur ini. Jadi kalau kita memang orang Islam itu tandanya kita adalah makan sahur itu. Sehingga ini juga perlu kita utamakan agar sahur itu tetap kita lakukan. Meskipun tadi dalam hadis tadi rakitan wedang segelas gitu. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Rasulullah SAW yang artinya Tabaraka Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadamu maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini, maka di waktu sahur doa kita itu mustajab. Saya pernah isi pengajian, saya juga sedikit agak grogi. Pertanyaan ada dari jamaah itu menyampaikan, tanya Pak Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali tiap sahur tidak diijabah. Saya sudah minta. Nah, saya menyampaikan yang diminta apa, saya kemudian cara mintanya bagaimana, kemudian syarat-syaratnya sudah belum dilaksanakan belum. Belum kamu sudah pangkat tangan. Ya Allah, berikan saya kemudian untuk mengerjakan soal-soal. Ternyata soal itu ada terus ya. Ternyata kalau bisa jawab kan.
wajar bisa. Itu adalah anak sekolah. Jadi doa yang kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah, itu bisa jadi doa itu diijabah saat itu, bisa ditunda, bisa besok diberikan di akhirat. Kalau doa yang seperti yang tadi, besok ujian, kemudian sekarang berdoa, ya, orasi kamu, ya, lebu sekolah ping sok-sok, pengen ngobrol, lele sok apa? Tidak bisa hanya mengadakan doa tanpa dengan usaha. Maka walaupun kita di waktu-waktu sahur ini adalah mustajab doa kita tetap berusaha seperti biasanya. Umpama, ya Allah, namun muatan panjenengan kita panjenengan, namun datang panjenengan kita lebih tulungan. Mugi-mugi panjenengan bersakat anak-anak kula soleh lan solehah. Anak-anak diminta untuk soleh dan solehah, bapak ibunya juga harus memberikan tuntunan kepada anak-anaknya. Apa itu? Satu, bagaimana cara berkomunikasi, akhlak, diajari orang tuanya dari mulai orang tuanya. Makanya sekarang ini perlu sekali bapak ibu, dan sekarang sudah menjamur kemana-mana yang namanya parenting itu. Karena banyak kejadian kita mendidik anak itu salah. Awalnya dhewe niku senengane minggur akon ning ora menehi contoh. Kita harus memberikan contoh juga. Kalau kita mengajak kepada anak, menyuruh kepada anak untuk membaca Al-Quran, kita juga membaca Al-Quran. Ayo ngaji. Nek bapak ini orang ngaji malah nonton TV. Otomatis tidak akan menjadi anak yang sempurna. Tapi dikala, ayo kita ngaji bareng-bareng, ngaji. Setelah entah 2 ayat, 1 ayat, 4 ayat, tidak masalah. Tapi ada bersama-sama kita ngaji dan kita betul-betul memberikan contoh ya ngaji. Nah, dikala kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan doanya itu akan mustajab, dikala kita sama melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan kita menjauhi larangannya, dan kita memberikan tuntunan sekaligus contoh. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Sekarang bapak ibu mungkin sudah mulai memanggil anak itu langsung jenengan anak, mungkin mas, mungkin D. Ini ada sebagai contoh sebenarnya untuk memberikan sauri tawanda yang baik. Bisa saja itu untuk membahasakan siapa. Saya panggil kepada anak-anak saya tidak langsung, meskipun anak saya namanya Faris gitu, saya bilang panggil mas. Saya panggil kepada anak saya Putri, Mbak Rata, Mbak saya. Sehingga mungkin ada saudara-saudara saya di situ, udah ada keponakan dan sebagainya, biar menito. Ini penting, ya, ini penting sekali untuk kita. Sehingga harapan kita nanti kita menjadi tuntunan bagi anak-anak kita. Kita minta kepada Allah selalu anak-anak yang soleh-solehah. Loh, kalau sudah sekarang saat ini, coba Indonesia itu setiap tahun haji itu berapa? Sekitar ada berapa ya? Oke, ya. Wih, setiap tahun Pak haji, wih sing umroh. Yang haji saja setiap tahunnya seperti itu. Di mana? Jogja ini sekitar 3.000-an ya. Itu kalau kita itu 2 jutaan ya. Kita 2 jutaan ya untuk Indonesia ya.
Coba kalau seperti itu ya, setiap tahun haji, tapi sekarang bukti di masyarakat. Contoh saja, apa yang sekarang itu baik, kan sekarang tidak baik-baik saja, tidak menjadi contoh. Sekarang fakir miskin di Indonesia itu meningkat, bukan menurun. Padahal universitas di Indonesia ini mengeluarkan sarjana ekonomi seluruh Indonesia, perguruan seluruh Indonesia setiap tahun mengeluarkan ahli ekonomi. Ini nyata nih. Satu contoh. Nah, harapan kita apa? Kalau kita bisa beri contoh kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita berikan contoh yang baik di rumah, di masyarakat. Nanti seandainya menjadi insinyur, menjadi sarjana ekonomi, itu bisa memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu. Sehingga penting. Makanya iso itu apa dhewe yo ndonga nek karsane Gusti Allah, nek usahanya secara lahir ini tetap dilakukan. Sebagai contoh-contoh yang apa yang bisa sampaikan tadi. Kemudian yang ke-5 yang terakhir adalah keutamaan bagi orang yang sahur itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais dari saudaranya dari Sulaiman Abu Hazim bahwa dia mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, suatu kali aku pernah makan sahur bersama keluarga. Kemudian aku bersegera agar dapat melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu kita makan sahur itu, nek kita betul-betul pada waktu makan sahur di sepertiga terakhir itu kita mudah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Orang mungkin masuk bar sahur sare, nah, nek bar subuh sare oke. Nek bar sahur sare kita ora. Biasanya sisa mengko subuh sisa. Inilah hikmahnya. Sehingga orang yang kadang-kadang tidak sahur ya subuh itu pulau biasanya. Dan subuh tidak pola. Ini makanya penting untuk sahur ini kita lakukan. Bagaimana supaya kita betul-betul di bulan Ramadan banyak mendapatkan hikmah itu. Karena orang yang sahur itu sebenarnya orang berat, apalagi bapak ibu sehari ini sudah awal, nanti jam 10 sudah sahur. Itu nanti jam seperti itu, jam 3:30 bangun untuk sahur, saya tidak berat, hanya sedikit sekali ya, tidurnya masih 4 jam, masih banyak. Kalau Mas Dwi itu kan nanti jam 1 baru sahur, nanti jam 3 sudah bangun, nanti sudah bersubuh, ngaji di teh gitu, udah bersenareng itu sahur gitu. Makanya ini kita manfaatkan betul, monggo keutamaan ibadah sahur. Sekali lagi kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa senantiasa untuk melaksanakan ibadah sahur. Dan Bapak Ibu, mari saya mengajak pada diri saya pribadi dan sahabat-sahabat pada majelis ini, saat kita bersahur banyak mohon kepada Allah satu tadi, karena doa-doa kita dan akan diijabah oleh Allah. Sing jalur arep diwenehi, yang minta mau diberikan, kemudian yang minta ampun akan di ngapura. Ini monggo itu diperbanyak untuk membaca istighfar yang sebanyak-banyaknya.
baca Al-Quran monggo, bacaan sholawat monggo. Orang di bulan ini, di tahun ini kita harus banyak meningkatkan dibanding tahun-tahun yang lain, tahun-tahun yang lalu. Kados kata kemawon sedih tidak diaturaken wis bisa malih mugi-mugi nya sedikit menika wonten manfaatipun lan monggo kita syukuri kanthi wasa hamdalah. Alhamdulillah.